Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPS 1, dengan NIM 0309202125. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Muhammadah Hasibuan dengan judul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang definisi hakikat pendidikan Islam. Nah, hakikat pendidikan Islam adalah suatu konsep yang merujuk pada esensi atau inti dari pendidikan dalam konteks ajaran Islam, yang dimana pendidikan Islam mencakup aspek spiritual, intelektual, moral, serta fisik. Nah, di dalam pendidikan Islam juga adanya perintah serta tanggung jawab bagi setiap individu muslim untuk belajar dan mengajarkan, yang dimana Islam berfokus pada pengembangan totalitas individu yang melibatkan pemahaman serta pengalaman ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana didasarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam istilah lain, pendidikan adalah pembelajaran atau pengetahuan suatu keterampilan atau kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari segala generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri, seseorang pendidik atau orang yang mendidik memiliki beberapa tingkatan atau julukan sesuai dengan konteks pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu Ustadz atau Ustazah. Nah, Ustadz atau Ustazah merupakan seorang guru atau seorang yang mengajar, yang memberikan ilmu atau mentransferkan ilmu kepada muridnya. Nah, kalau Ustadz itu seseorang guru lelaki, sedangkan Ustazah itu seorang guru perempuan. Nah, yang kedua yaitu mudarris. Yang dimaksud dengan mudarris adalah seseorang yang menyampaikan darsah atau pelajaran. Nah, jadi setiap orang yang memberikan pembelajaran ataupun darsah disebut dengan mudarris. Nah, yang ketiga yaitu mu'alim atau mu'addib. Nah, mu'alim sendiri adalah seseorang yang berusaha menjadikan muridnya yang awalnya tidak mengetahui sesuatu menjadi paham atau mengetahui hal tersebut. Nah, selain dari ibadah itu, tugas dari seorang mu'alim yaitu melakukan transformasi apa yang ia ketahui, apa yang ia miliki, ditransformasikan atau diberikan kepada muridnya, sehingga muridnya itu dapat memahami dan mendapatkan ilmu dari mu'alim tadi. Selanjutnya yaitu mu'addib atau musyrik. Nah, mu'addib atau musyrik adalah seorang yang mendidik manusia sedemikian rupa dengan melalui akhlak atau adab, yang memperbaiki kualitas kepribadian yang ada pada murid melalui proses belajar mengajar dengan intens atau dengan sesuai dengan pembelajarannya. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan Muslim. Nah, pendidikan Muslim adalah suatu bentuk pendidikan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah, yang dimana pendidikan Muslim didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi sumber utama pengetahuan dan pedoman bagi pendidikan Muslim, sedangkan Sunnah Nabi menjadi contoh teladan dalam berperilaku dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, yang kedua yaitu mengajarkan nilai-nilai Islam, yang dimana pendidikan Muslim bertujuan untuk membentuk karakteristik individu yang kuat berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras, keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati merupakan nilai-nilai dari ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu interaksi ilmu pengetahuan dan agama. Nah, pendidikan Muslim mengintegrasikan ilmu
dengan pengetahuan dengan ajaran agama Islam. Nah, selain itu, pembelajaran akademis seperti matematika, sains, bahasa Arab, sejarah, siswa juga diajarkan tentang ajaran agama, etika, serta moral. Dan yang keempat itu, pendidikan karakter. Pendidikan Muslim fokus pada pengembangan karakter yang baik dan moralitas yang tinggi. Selain pengetahuan akademik, pendidikan Muslim juga menekankan pentingnya sikap dan perilaku baik seperti tanggung jawab. Nah, menurut Imam Syafi'i, pendidikan Islam yaitu percaya bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan individu Muslim, di mana dia menekankan pentingnya pembelajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber utama pengetahuan agama Islam. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa pengetahuan tentang agama harus diperoleh melalui guru atau pengajar yang memiliki komponen dan kualitas yang benar. Selain itu, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasannya pembelajaran atau ilmu-ilmu pengetahuan dunia yang dapat meningkatkan pemahaman kebijaksanaan seseorang, yang mengakui pentingnya belajar tentang ilmu-ilmu seperti matematika, logika, filsafat, bahasa, serta pengetahuan yang lunas dengan beragam dan membantu seseorang dalam memahami agama dengan baik. Nah, adapun ayat yang menjelaskan tentang pendidikan yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak manusia ketahui. Nah, surat Al-Alaq ini mengandung pesan penting tentang pentingnya membaca Al-Quran serta mengamalkan pendidikan. Ayat ini menekankan bahwasannya Allah adalah pencipta manusia yang mengajarkan manusia melalui kalam atau tulisan agar mereka dapat meningkatkan serta menciptakan manusia dari bahan yang sangat rendah yaitu segumpal darah dan memberikan mereka kemampuan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Nah, jadi penting sekali untuk kita mempelajari atau memberikan pendidikan kepada orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi guru. Peran dan fungsi guru sangat penting dalam pendidikan dan pengembangan siswa, yang mana mendidik dan mengajar, guru bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa agar siswa itu dapat pemahaman baru. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum. Guru berperan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan pembelajaran siswa, yang mana mereka menyesuaikan kurikulum dalam pengembangan pendidikan dan memberikan materi yang relatif, benar, setara dengan pendidikannya. Yang kedua yaitu membimbing dan mendukung, yang mana seorang guru mampu membimbing, mengayomi, ataupun mendukung agar para siswa itu dapat mengerti dan tidak pilih kasih, yang mana guru itu tidak membeda-bedakan mana yang pintar ataupun mana yang tinggi atau mana yang
yang rendah gitu. Nah, yang keempat itu menilai dan menguji. Nah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.